Hai, selamat datang di channel Nonton Film. Pada episode kali ini, channel Nonton Film akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang wanita yang mencoba melindungi dirinya dan dua orang anak dari entitas yang menyebabkan orang yang melihat mereka melakukan bunuh diri. Film ini berjudul Bird Box yang rilis pada tahun 2018 kemarin. Film ini disutradarai oleh Susan Bier dan diperankan oleh Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich, dan beberapa pemeran lainnya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk dalam alur cerita film Bird Box. Di awal, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Mallory sedang berbicara kepada dua orang anak kecil bahwa mereka akan segera pergi ke sungai lalu menaiki perahu dayung. Dia menegaskan kepada mereka bahwa selama perjalanan ini mereka tidak diperbolehkan untuk membuka penutup mata. Jika mereka membuka mata, maka mereka akan segera tewas. 5 tahun sebelum kejadian tadi, terlihat Mallory yang sedang mengandung dan dikunjungi oleh saudaranya yang bernama Jessica. Di sana mereka melihat sebuah berita di televisi tentang bunuh diri massal yang terjadi di Rumania dan menyebar di seluruh benua Eropa. Siang harinya, Mallory kemudian datang ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya bersama Jessica. Di sana, Mallory melihat seorang wanita yang sedang membenturkan kepalanya ke sebuah kaca dan diikuti oleh orang lain yang melihatnya. Dalam perjalanan pulang, terlihat keadaan kota yang semakin kacau karena banyaknya orang yang melakukan bunuh diri di sepanjang jalan. Tiba-tiba, Jessica seperti melihat sesuatu yang membuatnya terpengaruh hingga menabrakkan mobilnya ke mobil yang terparkir di sisi jalan. Setelah mobil mereka terbalik, Mallory dalam keadaan terluka. Kemudian, melihat Jessica berjalan mendekati mobil sampah dan tertabrak hingga tewas. Dia lalu melihat keadaan seluruh kota yang sudah semakin kacau. Dengan keadaan yang sangat panik, Mallory lalu berlari menghindar dari keramaian itu. Ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lydia. Lydia mengajak masuk ke dalam rumahnya agar mereka aman. Namun, suami Lydia yang bernama Douglas terlihat tidak setuju dengan perkataan Lydia itu. Lydia kemudian melihat sesuatu yang membuatnya ia berhalusinasi tentang ibunya yang sudah meninggal. Lydia lalu masuk ke dalam mobil yang sudah terbakar, yang kemudian meledak dan membuatnya tewas seketika. Beberapa saat kemudian, Mallory diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Tom. Tom kemudian mengajak Mallory masuk ke dalam rumah Douglas. Di dalam rumah itu, terlihat ada beberapa orang lain yang ternyata juga ikut untuk bersembunyi. Lalu, ada orang yang bernama Charlie, kemudian berkata bahwa kemungkinan bumi ini sudah diinvasi oleh iblis yang memaksa mereka untuk melakukan bunuh diri massal ini. Lalu, dia juga menjelaskan bahwa jika mereka melihat sesuatu di luar, maka mereka akan segera tidak sadar dan lalu melakukan bunuh diri. Setelah berdiskusi dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, mereka lalu memutuskan untuk menutup seluruh jendela rumah ini. Dan jika keluar, mereka harus menutup mata dengan rapat-rapat agar terhindar dari entitas yang tidak terlihat itu. Malam hari pun tiba. Terlihat seorang pria yang bernama Greg kemudian bunuh diri di dalam rumah setelah melihat keadaan luar rumah melalui CCTV. Dia tiba-tiba saja membenturkan kepalanya ke perapian hingga membuatnya tewas. Singkat cerita, saat persediaan makanan mulai habis, mereka lalu kedatangan orang baru yang bernama Olympia. Mereka semua lalu memutuskan untuk mencari makanan dengan menggunakan mobil milik Douglas yang sudah dimodifikasi. Setelah melewati jalan yang penuh dengan ketegangan, mereka kemudian sampai di sebuah minimarket yang terlihat sangat berantakan. Mereka kemudian masuk untuk mencari persediaan makanan dengan menutup mata mereka. Sesampainya di dalam, mereka semua membuka penutup mata mereka satu persatu. Di sini, Mallory kemudian menemukan sebuah burung peliharaan dan Mallory memutuskan untuk membawa burung tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka semua dikagetkan dengan suara orang yang mengaku sebagai teman Charlie. Orang ini terkunci di luar minimarket dan meminta untuk masuk. Lalu Charlie mengatakan kepada mereka bahwa temannya itu sudah gila dan meminta mereka untuk tidak membuka pintu itu. Di
Di saat mereka sedang berdiskusi untuk memutuskan apakah mereka akan buka pintu atau tidak, teman Charlie kemudian memaksa masuk. Lalu, Charlie kemudian mengorbankan dirinya untuk menahan temannya yang gila itu agar tidak masuk dalam dan melukai Mallory dan juga teman-temannya. Lalu, Charlie pun tewas. Dan kemudian, mereka semua segera pergi ke rumah Douglas. Setelah berhasil selamat dan sampai di rumah Douglas, terlihat Felix dan juga Lucy kemudian mencuri mobil milik Douglas ini dan pergi meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya, mereka yang ingin keluar kemudian mendapati bahwa mobil Douglas yang biasa mereka gunakan sudah hilang dari garasi. Singkat cerita, ada seseorang yang datang ke rumah Douglas dan memohon untuk bisa masuk ke dalam rumah. Olympia merasa kasihan kemudian membukakan pintu rumah itu dan memperbolehkan ia untuk masuk. Pria ini bernama Gary dan dia adalah salah satu orang yang selamat dari bentrokan yang terjadi dengan beberapa kelompok lain. Di sini, Gary lalu bercerita bahwa kelompok yang telah tewas karena bentrokan yang terjadi terhadap mereka. Mendengar cerita Gary ini, Douglas merasa tidak percaya dan lalu merampas senapan yang dibawa oleh Mallory. Kemudian menodongkan ke arah Gary, memintanya segera keluar dari rumahnya. Tiba-tiba, dari belakang ada seorang wanita tua bernama Cherry. Kemudian memukul Douglas dengan pot bunga hingga membuat Douglas pingsan. Setelah kejadian itu, mereka semua kemudian mengurung Douglas di garasi rumahnya. Keesokan harinya, Mallory dan Olympia melahirkan dan dibantu oleh Cherry dan juga Tom. Di tempat lain, diperlihatkan Gary mengambil sebuah gambar dari entitas-entitas yang meneror mereka semua selama ini. Setelah melihat gambar-gambar aneh ini, Gary kemudian terpengaruh, lalu membuka semua penutup jendela rumah ini. Di sini, Gary juga mengambil burung Mallory dan memasukkannya ke dalam freezer. Gary yang terpengaruh oleh entitas itu kemudian datang ke garasi dan membuka pintu garasi itu, di mana itu adalah tempat Douglas dikurung. Gary di sini berharap agar Douglas melakukan bunuh diri setelah melihat dunia luar. Setelah mencelakai Douglas, Gary kemudian memukul Tom hingga membuatnya pingsan. Dia lalu menuju kamar atas, tempat di mana Mallory dan Olympia melahirkan. Sesampainya di atas, Gary membuka jendela kamar itu hingga membuat Olympia terpengaruh dan melompat keluar jendela untuk bunuh diri. Gary juga memaksakan Cherry untuk melihat keadaan di luar dan melakukan bunuh diri juga. Singkat cerita, Douglas kemudian datang ke kamar atas dan menembak Gary hingga membuat mereka berdua terjatuh dari atas tangga. Di sini, Gary lalu membunuh Douglas dengan menggunakan gunting yang dia bawa. Tom yang tersadar kemudian meraih senapan dan segera menembak Gary hingga tewas. Tom kemudian menuju kamar atas untuk menyelamatkan Mallory dan juga bayinya yang bersembunyi di balik selimut. 5 tahun setelah kejadian-kejadian yang menimpa mereka itu, Mallory dan Tom kemudian hidup bersama dengan merawat kedua anak miliknya. Di sini, Mallory memberi nama kedua anak itu dengan panggilan boy dan juga girl. Tom dan Mallory merawat kedua anak itu dengan penuh kasih sayang dan juga pengorbanan yang sangat berat. Suatu malam, saat Tom dan Mallory sedang tidur, mereka lalu mendengar bahwa ada suara transmisi dari radio dari seseorang yang bernama Rick. Di saluran radio itu, Rick kemudian mengatakan bahwa ada kelompok yang selamat dan bersembunyi di sebuah hutan. Singkat cerita, mereka berempat memutuskan untuk pergi ke komunitas itu bersama-sama. Namun, saat pagi, tiba-tiba terdengar ada mobil yang datang ke rumah tempat persembunyian mereka ini. Mobil yang datang ini dari sebuah kelompok yang sudah terinfeksi oleh entitas tersebut dan membunuh orang-orang yang belum terinfeksi, kemudian membunuhnya. Tom yang menyadari keadaan mereka yang terhimpit, kemudian mengorbankan dirinya untuk menghadang kelompok itu. Tom meminta Mallory dan juga anak-anaknya untuk segera pergi untuk menyelamatkan diri. Saat salah satu orang dari kelompok itu melihat Mallory, Tom kemudian memutuskan untuk membuka matanya. Ia lalu terpengaruh dengan entitas itu dan mendengar bisikan-bisikan untuk melakukan bunuh diri. Namun sebelum Tom kehilangan kesadarannya, ia berhasil menembak orang tadi dan melakukan bunuh diri dengan pistol yang dia bawa. Mengetahui Tom tewas membuat Mallory begitu sedih dan dia memutuskan untuk mencari kelompok tersebut bersama anak-anaknya. Mallory juga membawa burung peliharaannya untuk digunakan sebagai penanda kehadiran dari entitas yang mengancam nyawa mereka itu.
Singkat cerita, Mallory menuju ke sebuah sungai dan menaiki sebuah perahu dayung yang berada di tepi sungai. Ia lalu menaiki perahu itu dan menyusuri arus sungai yang sangat deras ini bersama kedua anaknya. Setelah 24 jam mendayung, Mallory yang merasa kelelahan kemudian tidak sadar bahwa kapalnya menabrak sebuah mobil yang berada di tengah sungai. Keadaan ini kemudian membuat anak laki-lakinya terjatuh dan membuat suasana menjadi semakin panik. Setelah berhasil mengangkat putranya kembali ke perahu, Mallory kemudian tersadar bahwa persediaan makanan mereka hanyut ke sungai karena benturan tadi. Ia lalu menepikan perahunya dan mencoba untuk mencari persediaan makanan kembali. Saat sedang mencari persediaan makanan, Mallory kemudian mendengar bahwa ada suara seseorang yang datang dan dia memutuskan untuk bergegas dan pergi dari tempat itu. Mallory kemudian diganggu oleh entitas-entitas itu dan membuatnya menembakkan senjatanya dengan asal-asalan. Karena suara tembakan dari Mallory tadi membuat anak perempuannya turun dari perahu dan berusaha untuk mencarinya. Sesampainya di perahu, Mallory yang melihat bahwa putri tidak ada kemudian berteriak dan mencarinya. Lalu Mallory menarik tali yang diikat ke tubuh anak perempuannya itu. Setelah berhasil mendapatkan putrinya yang kembali, Mallory lalu melanjutkan perjalanannya. Mereka kemudian menyusuri sungai itu dengan perahu dayung selama berhari-hari. Hingga suatu hari, mereka terjebak di pusaran air yang sangat deras. Di sungai itu, dia mencoba untuk menyimbangkan kapalnya. Namun karena arus yang deras membuat Mallory dan anak-anaknya terjatuh ke dalam sungai. Setelah berhasil menyelamatkan kedua anaknya, Mallory lalu melanjutkan perjalanannya kembali sambil berjalan menyusuri hutan dengan kedua mata yang masih tertutup dengan kain. Tiba-tiba, Mallory tersandung oleh akar yang membuatnya terjatuh ke dalam sebuah jurang dan terpisah dengan kedua anaknya. Mallory yang terjatuh kemudian bergegas naik untuk mencari kedua anaknya yang sedang kebingungan di sini. Mereka bertiga diganggu oleh entitas itu dan membisikkan kepada mereka untuk membuka penutup mata mereka. Saat putri Mallory ingin membuka penutup mata, Mallory kemudian berteriak bahwa mereka harus selalu menutup mata mereka dan untuk tidak mendengar bisikan-bisikan yang meminta mereka untuk membuka penutup mata itu. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang menegangkan ini, Mallory kemudian berhasil kembali berkumpul dengan kedua anaknya. Dia lalu melanjutkan perjalanan kembali dan mengikuti suara burung yang mereka bawa tadi. Di tengah perjalanan ini, mereka selalu diganggu oleh entitas-entitas itu. Ia kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari entitas yang tidak terlihat itu. Beberapa saat kemudian, Mallory sampai di sebuah bangunan yang berada di dalam hutan. Dia lalu minta tolong untuk diizinkan masuk ke dalam bangunan itu. Lalu mereka bertiga dibukakan pintu itu untuk masuk ke dalam. Mereka bertiga diperiksa matanya untuk memastikan bahwa belum terpengaruh oleh entitas yang meneror seluruh permukaan bumi. Mallory kemudian bertemu dengan Rick, orang yang memberitahunya bahwa ada kelompok yang selamat dari kejadian itu. Dia dan juga kedua anaknya itu kemudian selamat. Dan ternyata tempat itu adalah tempat bekas sekolah untuk orang yang buta. Dan film pun berakhir dengan Mallory yang melepaskan burung itu dan terbang bebas. Dan berakhirlah alur cerita film Bird Box ini. Sebenarnya film ini memiliki alur cerita maju dan mundur. Namun di sini kami mencoba merangkum untuk kalian agar bisa dengan mudah untuk menikmati film ini. Dan juga jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. See ya!